Baik. Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah, Bu. Belum. Sudah minum? Ya, Dah. Sudah siap belajar ya? sudah, Bu. Ibu minta kameranya dihidupkan ya. Ntar dulu. Iya, tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya dihidupkan kameranya. Ibu mau sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, Ibu ingin mendata kehadiran ya. Silakan bilang hadir Bu, disebutkan. Kan kameranya Bang. Bang Raihan ini kenapa pemalu ya Bang Raihan? Hidupkan kameranya Bang Raihan. Ali Udi. Ali ini pemalu ya? Ah, keren kan Bang Raihan? Oke. Ibu panggil namanya, silakan bilang hadir Bu ketika namanya disebutkan. Adinda Arfa Melandri. Hadir, Bu. Hadir. Aditya Gunawan. Tidak hadir. Afgan Saputra. Tidak hadir. Alvis Noval. Tidak hadir. Anindya Siva. Hadir, Bu. Mana? Oh iya, hadir. Aristoriadi. Tidak hadir. Astrid Rahayu. Hadir, Bu. Kameranya jangan setengah muka, Ibu tidak bisa melihat kecantikan Astrid. Ya, kalau gini kan cantik, menawan, pesona ya. Jangan di gini-gini kan, Ibu nggak lihat. Ya, kalau kayak gini kan nggak enak ya. Oh, full face ya. Oke. Astrid Rahayu tadi ya. Aura Bunga Zahrina. Hadir, Bu. Oke, hadir ya Aura. Ayudiah Syafitri. Hadir, Bu. Mana? Oke, Ali Udin itu Ayu. Oh iya, Ayudiah Syafitri ya, iya. Dian Setiadi. Tidak ada. Zaki Jumayil. Tidak ada. Elisha Katsawardani. Tidak ada. Firdaus Januardi. Hadir, Bu. Hadir ya. Guntur Putra Pratama. Tidak ada. Israini Norian Sari Rianto. Hadir, Bu. Hadir. Cakep. M. Raihan Yandra. Hadir, Bu. Hadir Bang Raihan ya. Muhammad Fahrezi. Tidak hadir. Muhammad Yusuf. Tidak hadir. Nabila Putri Maharani. Tidak hadir. Nurul Azkia. Tidak hadir. Pascal Pratama Sinaga. Tidak hadir. Putri Anissa. Tidak hadir. Rasya Akbar Rabani. Tidak hadir. Reza Julian Pratama. Tidak hadir. Reza Valepi. Tidak hadir. Siti Mahdarani. Tidak hadir. Syakila Dwi Taraya. Tidak hadir. Syifa Abdul Rafi. Tidak hadir. Tasya Lestari. Tidak hadir. Talita Marsha Olivia. Tidak hadir. Tiara Dwi Aryani. Tidak hadir. Fiona Fantika. Tidak ada. Baik, terima kasih kepada Gapat Manam Jupan, 8 peserta didik yang sudah hadir, yang sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar kita hari ini. Baik Nak, silakan dibuka kameranya, jangan dimatikan. Ibu ingin melihat wajahnya. Baik, hari ini sudah tahu mau belajar apa? Bahasa Indonesia. Sudah tahu belum? Sudah, Bu. Belum? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah atau belum nih? Sudah, Bu. Sudah tahu mau belajar apa? Ya, Belajar apa tuh kita hari ini?
Bahasa Indonesia, Bu. Belajar bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Baik, bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai sebuah materi yang tidak asing bagi Ananda semua. Perhatikan, Ibu sudah membuat PPT, PowerPoint. Silakan Ananda lihat, perhatikan baik-baik. Persiapkan buku tulisnya ya, bisa mencatat materi yang akan Ibu bagikan hari ini. Oke, Bahasa Indonesia kelas 8, Guru Pengampu Rani Iswari, SMP Negeri 18 Kota Jambi. Tulis di buku keretan apa, Ibu? Gambar berikut ini, coba perhatikan terlebih dahulu. Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Ini ada gambar siapa ini? Baca koran, Bu. Gambar Sedang membaca koran. bapak-bapak sedang Membaca koran. membaca Koran. koran ya? Ya, Bu. Apa yang dia baca? Ancaman pandemi dari resistensi mikroba. Oke, berita mengenai pandemi. Ancaman pandemi. Pernahkah Ananda melihat ini? Coba kita putar ya. Yang ini ya, yang bagian sini ya. Kedengeran, Nak? Suaranya? Enggak, Bu, enggak. Nah, coba lagi ya. Tahu nggak ini di mana? Tahu nggak peristiwa ini di mana? Ya, Bu. Enggak, Bu. Oke, kita lihat videonya ya. Oh, itu, Bu. Di mana ya? Pemirsa, saat ini saya berada di Kota Longa. Kota Longa satunya kota utama karena jalur dari arah Banda Aceh maupun Melampu yang melewati Kota Longa ini beberapa jembatan terputus. Dan di belakang saya tampak kapal pelita pengangkut penumpang dan barang-barang berada di jalan raya, tepatnya di depan PT Andalas Indonesia. Dan tampak juga dermaga yang memang terbuat dari besi yang mungkin tidak bisa kita bayangkan berada di jalan raya akibat adanya gempa dan tsunami pada hari Minggu 26 Desember kemarin. Kita juga lihat di sebelah kiri yang memang Kota Longa ini berada di pinggir pantai. Tidak ada bangunan pun yang bisa terlihat karena tertutup dengan pasir laut dan juga sampah-sampah serta kayu-kayu yang dibawa ataupun dihempaskan oleh air gelombang tsunami. Di ujung sana tampak sebuah kapal yang dalam posisi terbalik. Ada kapal berada di atas, di mana tidak bisa kita bayangkan apakah ada penumpang di dalam, karena untuk menuju ke tempat sana kita tidak bisa dengan jalan kaki. Untuk menuju ke Kota Longa dari Banda Aceh ini kita tadi harus dengan menggunakan kapal kecil sehingga bisa merapat di Kota Longa ini. Bau busuk tercium di mana-mana yang mungkin sangat menyengat, tampak bahkan ratusan mayat-mayat masih berserakan. Mayat-mayat tersebut belum bisa dievakuasi karena masih bercampur dengan sampah-sampah akibat gelombang tsunami minggu lalu. Ya, sudah lihat?
Udah, Bu. Terdengar jelas? Terdengar, Bu. Benar. Di mana letak kejadian itu? Kota Longan. Kalau Kota Longa di mana itu? Di Aceh. Banda? Aceh. Banda Aceh. Apa yang terjadi di dalam video dokumenter yang disampaikan oleh reporter tersebut? Terjadi tsunami dahsyat, Bu. Tsunami dahsyat. Dahsyat. Tahun berapa itu? 2006, Bu. 2000? 4. 2000 berapa? 2002 dah, Bu. 2004. Oh iya, 2004, Bu. 2004. Iya. Sudah pernah lahir, Nak? Sudah pernah lahir. 2004 sudah lahir belum? Sudah, belum. Belum? Belum. Belum. Iya, 2004 itu pernah terjadi peristiwa besar ya, memakan banyak korban jiwa. Tempatnya ada di Banda Aceh, Kota Longa. Jadi palung itu bergeser dan terjadi tsunami. Itu peristiwa yang begitu memilukan karena memakan korban begitu banyak. Oke, ini adalah sebuah berita yang disampaikan oleh seorang reporter melalui media televisi. Dia menyampaikan peristiwa tsunami yang terjadi di Kota Longa, Banda Aceh pada tahun 2004. Silakan perhatikan video selanjutnya. Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi angka kematian COVID-19 berdasarkan dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80.598 orang. Per hari ini terdapat 49.071 kasus baru, sehingga total COVID-19 di tanah air kini mencapai 3.082.410 kasus. Pasien sembuh kini bertambah 38.988 orang, sehingga total pasien sembuh saat ini yaitu 2.431.911 orang. Apa yang disampaikan oleh reporter tersebut? kasus COVID-19 Kematian COVID-19 tertinggi Di Indonesia. Indonesia. Reporter tersebut menyampaikan angka tertinggi COVID maupun yang positif, sembuh bahkan yang meninggal yang ada di Indonesia. Apa yang disampaikannya? Sebuah Kasus kematian informasi. Kita lanjut. Yang tadi kalian perhatikan, kalian baca dari bapak-bapak, melihat koran, reporter menyampaikan informasi mengenai peristiwa alam, kemudian reporter yang menyampaikan mengenai berita kenaikan COVID di Indonesia, itu merupakan sebuah berita. Lantas, apa itu teks berita? Ada yang tahu? Setelah melihat video-video tadi, cuplikan-cuplikan tadi, apa yang bisa mengenai teks berita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang tahu apa itu teks berita? Karena hari ini kita akan membahas mengenai teks berita. Siapkan catatannya ya, dicatat. Tidak ada yang tahu? Mari kita cari tahu. Apa itu teks berita? Sebelum kita
mengetahui berita, kita akan mencari tahu dulu apa itu teks. Teks terbagi menjadi dua. Satu tulisan, yang kedua adalah lisan. Hal ini bisa juga dilihat dari cara penyampaian berita tersebut. Kalau tulisan, dia berupa media cetak. Koran, ada cetak. Tulis. Mau itu koran atau koran digital. Koran cetak maupun koran online. Itu teks informasi, teks berita, teks disampaikan melalui secara tulisan. Berbeda halnya dengan berita yang disampaikan melalui media TV ataupun radio. Teks yang disampaikan adalah teks lisan. Lantas apa itu berita? Berita adalah cerita atau pemberitahuan atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Peristiwa apa yang hangat sekarang? Banyak. Ada COVID, ada peristiwa-peristiwa di jalan, ada peristiwa di luar Indonesia, ada peristiwa Palestina dan Israel. Kemudian ada misalnya peristiwa perampokan, peristiwa kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua oleh wartawan atau oleh reporter direkam dan disalurkan melalui tulisan, melalui lisan, melalui teks yang dinamakan teks berita. Jadi teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Segala peristiwa ya, segala peristiwa bisa kita jadikan teks berita. Nah, teks berita biasanya disebarkan melalui media. Berbagai media seperti koran, ada majalah, ada radio, ada televisi, ada internet, dan media lainnya. Berita biasa kita temukan di surat kabar, seperti yang tadi Ibu bilang. Nah, bentuknya bisa lisan, bisa tulisan. Di surat kabar, majalah, dan media online, berita berbentuk tulisan atau teks. Sementara di radio, berita dibacakan secara lisan. Lisan juga teks. Di televisi, berita juga dibacakan disertai visual. Visual itu rekaman ilustrasi peristiwa yang dilaporkan, seperti kejadian di Banda Aceh tadi. Kelebihan dari televisi, dia bisa memunculkan visual, bisa memperlihatkan kejadiannya. Nah, berita itu dihasilkan oleh seorang wartawan atau jurnalis. Wartawan tersebut bekerja pada sebuah badan yang disebut redaksi. Tiap media memiliki redaksi yang bertugas membuat berita. Nah, di Indonesia ini banyak sekali ya. Salah satu yang paling populer itu ada Kompas. Kompas, media Indonesia. Horizon. Apalagi ya? Ya, apa? Ada yang tahu lagi selain Kompas, media Indonesia, Horizon, atau media cetak? Banyak media cetak sekarang yang terbit, yang timbul, yang lahir seiring dengan perkembangan zaman. Ada media Detik,
detik.com, kompas.com. Kompas pun kemudian dia memperluas jaringan menjadi yang cetak maupun yang online. Nah, pada koran tidak semua berisikan tentang berita. Ada juga yang memberikan ruang untuk kalian menunjukkan diri kalian melalui karya. Ada koran-koran yang memberikan ruang rubrik sastra. Jadi di situ ada juga yang tulisannya mengenai tentang seni, tentang puisi, tentang cerpen. Tapi tidak banyak, hanya Kompas. Nah, di Jambi sendiri ada media-media cetak yang sering kita jumpai. Ada Tribun, ada Jambi Express, ada Jambi Independent, ada Metro Post, dan lain sebagainya. Wartawan, tugas wartawan itu mencari dan menyusun tempat ia bekerja. Jadi misalnya wartawan dari Kompas, dia diberikan perintah oleh tim redaksinya untuk pergi meliput tentang politik. Pergilah dia ke kantor gubernur dan mencari pejabat-pejabat yang memiliki kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Nah, dia meliput itu pakai gawai, pakai HP, direkam, atau bahkan kalau reporter dia membawa kameranya. Hal-hal yang dijadikan peristiwa, yakni peristiwa yang penting, menarik, unik, wacana atau pendapat dari pihak yang berkepentingan. Kemudian, berbeda dengan teks lainnya, berita biasanya tidak memuat opini atau pendapat penulisnya. Jadi wartawan ini, dia tidak bisa mengarang ketika di lapangan. Dia adalah orang yang jujur. Wartawan ini adalah penyampai pesan yang harusnya objektif, jujur. Jadi apa yang dia dapat di lapangan itu yang dia tulis tanpa memasukkan pendapat dia. Karena mereka, orang-orang wartawan memiliki kode etik untuk membuat laporan yang objektif atau apa adanya. Karena pesan ini yang akan disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat akan membaca koran dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Oke, next ya. Ini kenapa ini ngadep? Oke. Berita. Teks berita. Ada ketika kita membaca sebuah teks berita, tentu kita dapat tahu bagaimana sih peristiwanya, di mana sih tempatnya, kapan, terus siapa sih yang penting di situ, siapa sih tokoh utamanya, kemudian kenapa peristiwa itu terjadi, bagaimana. Nah, itu semua merupakan unsur-unsur dari berita. Apa saja unsur-unsurnya? Kalian mungkin tidak asing dengan kata-kata 5W. 1 5W1 5W1. Halo, mana ini suaranya? 5W1 5W1 Enggak ngantuk kan? 5W1H. Lag-lag, Bu. Kenapa? Lima W1H itu apa? Ada yang bisa memberitahu Ibu? Apa itu 5W1H? Ada, Bu. Hah? Gak tahu? Gak tahu? Aduh. 5W1H adalah singkatan dari
What? Where? When? Who? Why? Dan satu H. How? What itu apa? Artinya? Apa? Apa? Where itu apa artinya? Gimana? Di mana? When itu apa artinya? Kapan? Kapan? Who? Siapa itu artinya? Siapa? Siapa ya? Oke, why? Why itu apa artinya? Mengapa? Why itu apa, Nak? Kenapa? Mengapa? Kalau how? How itu apa? Bagaimana? Bagaimana? Oke, itu adalah unsur-unsur berita dalam bahasa Inggris. bahasa apa, Nak? Inggris. Bahasa Inggris. 5W 1 Nah, H. Akan tetapi ada versi bahasa Indonesianya. Dari arti dari 5W1H yang bisa dikatakan sebagai apa? What? Apa di sini yang dimaksud adalah peristiwa apa yang sedang disampaikan dari berita yang sedang dibaca. Kemudian where? Di mana? Di mana terjadinya peristiwa tersebut? Kemudian when? Kapan? Kapan terjadinya peristiwa itu? Kemudian siapa? Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Siapa korban jiwanya? Atau siapa yang bisa menjadi saksi mata pada peristiwa tersebut? Lalu diteruskan dengan mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Why? Yang terakhir adalah bagaimana? How? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, ini adalah unsur-unsur berita yang tidak bisa ditinggalkan. Semua harus ada dalam teks berita tersebut. Dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur tersebut dikatakan sebagai Simba. adik Simba. Ini penting dalam menulis berita. Kalian harus paham karena tugas akhir dari pelajaran ini kalian akan membuat berita. Paham ya? Jadi dalam satu berita, satu teks utuh berita itu pasti memiliki keenam unsur ini. Unsur-unsur berita. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, lanjut. Oke. Kita berbicara mengenai struktur teks berita. Apa itu struktur? Ada yang tahu? Apa itu struktur? Susunan berita. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu apa itu struktur? Halo. Susunan. Susunan, pintar. Siapa yang tadi yang jawab? Bunda ya. Struktur itu merupakan susunan. Ada yang lain? Ada yang lain? Berita. Tidak ada? Tidak ada? Isi. Aduh, ini kenapa? Sudahlah kameranya ditutup semua, diem semua. Ini Ibu ngomong sama siapa? Huh? Coba dibuka kameranya. Firdaus. Aura.
Isra ini. Bang Raihan, buka kameranya, Bang. Ibu pengen lihat wajah, Bang. Mana, Bang? Astrid. Ya, struktur itu merupakan susunan. Jadi kita bisa melihat struktur dimanapun berada. Kita contohnya seperti rumah. Kalian lihat rumah enggak? Lihat ya. Rumah itu kan berdiri pasti atas dasar susunan. Susunannya ada apa aja dari atas? Kalau kalian lihat rumah, di atasnya ada apa? Atap. Ada atap. Ada atap. Kemudian lanjut ke bagian Tengah. Inti. dinding. Genti. Kemudian yang paling bawah apa? Lantai. Lantai. Nah, itu merupakan susunan. Nah, di atap itu ada ininya, ada bahan-bahan materialnya. Kalau atap pakai bahan material apa? Kayu. Hah? Kayu, Bu, kayu. Pernah lihat. Hah? Kayu. Kayu, ada yang pakai kayu. Terus apa lagi? Baja. Ah, ada yang pakai baja. Apa lagi? Ada yang pakai Genting. genteng. Kemudian lanjut ke bangunan, dindingnya. Bahan-bahan yang dipakai untuk buat dinding apa? Batu bata. Ada batu bata. Terus apa lagi? Semen. Ada semen. Ya enggak? Ada besi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang bagian lantai, dia pakai apa bahan-bahannya? Kami. Ada keramik, ada semen, ada tanah. Jadi ada susunan yang terdiri isinya itu dari bahan-bahan yang menunjang susunan tersebut, menunjang struktur tersebut. Nah, kita kembali lagi ke teks berita. Teks berita memiliki struktur atau susunannya, ya, memiliki susunannya. Nah, susunan tersebut perlu membutuhkan bahan-bahan penunjangnya. Paham ya? Paham ya? Struktur tadi itu kan ada atap, ada dinding, sama ada lantai. Bahan-bahannya beda-beda. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai genteng, ada semen ini, ya. Nah, berbicara mengenai teks berita, struktur atau susunan dari berita itu terbagi menjadi 3. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dan kemudian ada ekor berita. Ini ibaratkan sebuah rumah yang memiliki struktur susunan. Kepala berita bisa diibaratkan dengan atap. Kemudian tubuh berita bisa diibaratkan dengan dinding. Kemudian ekor bisa diibaratkan sebagai lantai. Itu semua kan memiliki bahan penunjangnya, ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Nah, dalam teks berita, bahan-bahan penunjangnya itu adalah unsur-unsur Kepala berita. Unsur-unsur berita. Apa itu unsur-unsur beritanya? Adik? Adik Sim? Mbak. Adik Simba. Paham ya? Paham ya? Cara penempatannya paham ya? Ada struktur teks berita. Dimuat dari kepala, tubuh, sampai ekor. Isinya apa? Bahan-bahan penunjangnya apa? Bahan-bahan penunjangnya merupakan unsur-unsur berita. Adik Simba, ada apa? Ada kapan? Ada di mana? Ada siapa? Ada bagaimana? Dan lain sebagainya. Nah, pada kepala berita atau lead ya, kepala berita, bagian ini berisi pengenalan peristiwa yang mencakup ke-6 pertanyaan yang sering disebut sebagai unsur-unsur berita atau adik Simba.
Nah, unsur-unsur tersebut disusun secara variatif. Jadi misalnya, Firdaus mau bikin peristiwa berita tentang cabai naik di pasar, gitu kan? Firdaus bisa pakai didahului dengan apa? Apa? Peristiwa apa yang terjadi? Cabai rawit kembali naik di pasar Angsuduwo. Itu kan apa? Apa cabai rawit? Di mana? Di Angsuduwo. Kapan? Bisa juga. Senin 3 Agustus 2021 terjadi kenaikan lonjakan harga cabai rawit di pasar Angsuduwo. Nah, itu namanya variatif. Tidak semuanya harus apa dulu. Kalian bisa menggunakan unsur kapan. Jadi tanggal lahirnya dulu gitu. Kedengeran nggak, Nak? Dengeran, Bu. Kedengeran. Oke. Selanjutnya ada namanya tubuh berita. Tubuh berita itu berisi tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Nah, pada bagian tubuh berita ini lebih mengkhususkan kepada mengapa dan bagaimana. Jadi di sini kalian menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi, mengapa. Kayak cabai rawit tadi yang mahal, Firdaus di sini langsung menyampaikan mengapa cabai itu bisa naik, gitu kan? Bagaimana cabai itu bisa naik? Karena diakibatkan karena cuaca yang sangat buruk sehingga mengakibatkan petani susah untuk gagal panen dan lain sebagainya. Bagaimana? Bla 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 bla. Itu adalah bagian tubuh berita. Kemudian ekor ini apa? Ekor ini pada bagian akhir berita. Biasanya pada bagian ekor ini informasinya kurang penting. Jadi tidak begitu. Misalnya judulnya ya, judul ini cabai rawit petani menangis. Nah, ekor beritanya ini nggak ada sangkut pautnya sama cabai naik. Ngomongin soal cuaca begitu-begitu. Dia tidak terlalu penting. Intinya ini hanya kalimat penutup untuk mempercantik berita. Selanjutnya, struktur teks berita tersebut dinamakan sebagai piramida Balik. Terbalik, Bu. Ini dicatat ya yang tadi kita omongin ya. Ini, Bu. Dicatat Nanti, ya. Bu, nanti. Oke. Selanjutnya dipahamin ya. Sama seperti struktur rumah tadi, ada atap, ada dinding, ada lantai. Nah, inilah Ya, Bu. yang terjadi. Apa pakai bahan-bahan apa dia supaya bisa terbangun? Ada namanya adik simba. Unsur-unsur adik simba, unsur-unsur berita. Adik simba atau 5W1H. Selanjutnya, struktur yang dimaksud biasa dikenal dengan istilah piramida terbalik. Ini sudah disampaikan tadi ya. Jadi, menurut dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Mas Mimar Mangyang dalam mata kuliah meliput dan menulis berita yang diampunya, dia menjelaskan mengenai klimaks berita berada di awal cerita, yakni pada paragraf pertama. Paragraf pertama menyajikan fakta paling penting atau paling menarik. Nah, jadi kalau kalian baca berita, cukup kalian untuk mengetahui seluruh informasi dari berita tersebut, kalian cukup membaca paragraf 1 dan 2. Itu sudah terangkum. Karena di situ adalah isinya unsur-unsurnya, unsur-unsur berita tersebut, adik simba tersebut, 5W1H. Nah, jadi paragraf kedua itu tinggal mengisi fakta yang menerangkan fakta pada paragraf pertama. Jadi hanya menunjang. Nah, begitu seterusnya. Jadi poin pertamanya itu hanya di awal paragraf. Struktur penyampaian piramida terbalik tersebut membuat penyampaian pesan berlangsung lebih cepat dan efektif. Jadi struktur ini membantu pembaca mengikuti pesan secara efisien. Pembaca bisa segera tahu inti berita tanpa harus membaca seluruh isi laporan. Selanjutnya, ini ada contoh piramida terbalik dalam berita. Ada yang bisa membacakan contoh berita ini? Silakan dibaca.
Siapa ini namanya? Adinda Arfa Mailandri. Silakan dibaca ya. Coba dibaca. Adinda, silakan dibaca, Nak. Berikut contoh-contoh penggunaan piramida terbalik dalam berita. Madiun Kompas.com, seorang pelajar SMA dilaporkan tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya jatuh lalu terbakar di depan SPBU Ciruban di ruas Jalan Nasional Surabaya. Madiun KM 147 kilometer 147 sampai 148 Desa Mejaya, Kecamatan Mejaya, Kabupaten Madiun, Senin 1/6/2020 Selang. Korban meninggal atas Senin tanggal 1 bulan tanggal 1 Juni 2020. Siang, korban meninggal atas nama Juni Dana Saputra, 17 tahun. Desa Jadi ini Pajaran, merupakan Kecamatan umur ya. 17 ini merupakan umur si subjeknya. Jadi 17 tahun. Pembacaannya itu 17 tahun. Oke. Bisa diulangi dari korban. Korban meninggal atas nama Juni Dana Saputra, 17 tahun. Warga Desa Pajaran, Kecamatan Sarada, Kabupaten Madiun. Korban ditemukan langsung meninggal di tempat kejadian perkara. Kata Kasar Lantas Polres Madiun AKP Jimmy H. Manarung kepada Kompas.com Senin tanggal 1/6/2020 siang. Oke. Selanjutnya silakan Anindya Syifa. Petaka yang menimpa Juni berawal ketika korban melaju dengan terhormat bernomor polisi A75 dengan satu sepeda motor lain melaju kencang dari arah Madiun menuju Surabaya. Perbedaan teks berita dan teks non berita kejadian motor itu kemungkinan menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan korban bergeser ke lajur kanan. Saat bersamaan, kata Jimmy, satu empat dari arah mampu mengendalikan kecepatan sepeda motor. Cukup. Terima kasih Anindya. Putus-putus ya Anin. Coba Astrid Rahayu, silakan dilanjutkan. Astrid? 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 Keluar ya? Oke, Aura, silakan dilanjutkan. Aura? Ya, Bu. Aura, ada Aura? Hasil olah tempat Coba Aura lanjutkan. perkara menyebutkan kecelakaan diduga terjadi lantaran ketidakhatian korban mengemudi sepeda motor. Saat ini jenazah korban sementara berada di RSUD Ciruban. Sementara truk dan sepeda motor yang tinggal kerangka milik korban diamankan Satlantas Polres Madiun. Polres Madiun. Oke. Sudah paham ya? Paham ya? Ini adalah sebuah berita. Ini adalah sebuah berita. Ayu Diah Syafitri.
Maaf Bu, terkeluar Bu, maaf Bu. Sudah keluar Ayu dia? Tidak tahu Bu, tidak tahu. Bu, bentar Bu. Ayu dia ada Ayu dia? Tidak ada lagi Ayu dia? Tidak, oh ada. Ado? Ado apa tidak ado nih? Ado, Ado apa tidak ado? ado Bu. Mano Ayu dia nih? Ayu dia? Ayu dia? Mano Ayu dia nih nyaut dak? Yo Bu, bilang yo. Ibu udah dengar. Oke, dari berita yang sudah disimak tadi, yang udah dibacakan teman-teman tadi. Ini suara ibu kedengeran nggak sih? Kedengeran Bu? Jelas ya? Jelas. Oke. Tadi kan kalian sudah membaca berita. Ayu dia, ini sudah ibu berikan contoh aturan yang nggak ngasih tahu ya ini apa ya. Jadi yang satu ini merupakan struktur berita bagian kepala berita. Kepala berita. Kenapa bisa dikatakan kepala berita? Karena Karena adalah bagian yang penting yang memuat 5W1H. Bagian terpenting ya Yang memuat 5W1H. 5W1H. Coba sampaikan kepada ibu 5W1H-nya itu yang mana aja nak? Yang mana? Yang mana? Halo. Yang mana? Ayo yang mana? Seorang pelajar SMA dilaporkan tewas. Yang mana? Yang seorang pelajar SMA dilaporkan tewas. Itu merupakan unsur yang mana itu? Unsur yang apa? Apa peristiwanya? Seorang pelajar SMA dilaporkan tewas. Oke, itu apa? Unsur apa? Oke, lanjut. Ada unsur apa lagi yang kamu temukan? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di kendaraan jatuh lalu terbakar di depan SPBU Carabun di ruas Jalan Nasional Surabaya Madiun kilometer 147 sampai 146 Desa Majayan, Kecamatan Majayan, Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun. Atau Madiun Kompas. Oke, terus ada unsur apa lagi? Ayo dia. Ada unsur apa lagi Ayu dia? Iya, Bu. Tunggu. Ada unsur apa lagi? Tunggu. Apa? Kalian mau masuk lagi ya PPK ya? Iya ya? Sudah habis ya? Astagfirullah. Hari Kamis ada bekatik Bu. Hari Kamis nggak ada? Bekatik Bu. PBK ini apa? Nggak ada PBK, nggak ada. Masa sih? Kalian 8A nggak sih? Katanya aku Bu. Iya. Ada ini bahasa setelah bahasa Indonesia ada PBK.
Enggak. Kita udah habis ya pelajarannya ya. Kita lanjut besok ya. Ya. Karena pelajarannya udah habis, kita baru mau masuk struktur, berarti besok kita dilanjutkan dengan struktur teks berita. Ya. Kita lanjutkan lagi besok, terus kita bedah struktur teks tersebut, baru besok Ibu berikan tugas. Paham ya? Ya, karena waktunya udah habis. Sedikit banget ya waktu kita ya. Hah? Hari Jumat ya, Bu. Hari Jumat apa? Hari Jumat ya, Bu. Nge-zoom lagi. Enggak dong, hari Kamis dong, sesuai jadwalnya. Oh, ya, Bu, ya. Ya, Firdaus. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri hari ini? Ada, Bu. Ada? Ada. Oke, silakan bertanya. Wajahmu mana? Ibu Dia, Marito, Rindu. Firdaus, wajahnya mana Firdaus? Halo, Bu. Oke, silakan bertanya Firdaus. Ada, Bu. Halo, bilang dulu halo Ibu Mei, bilang. Halo, Bu. Kok beda nih? Yang cantik sama ganteng ternyata anak-anak ibu ini ya. Iyalah. Oh. Efeknya banyak. Efek apa nih? Efek kamera? Ada, Bu. Efek di rumah aja. Efek naik kelas 8 ini. Semangat belajar nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Firdaus, ada pertanyaan apa? Lu kok udah jadi? Jadi, Bu. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Tanya aja, tanya banyak-banyak. Ibu suka ditanya. Ih, kok nggak jadi? Bu. Kamu PHP ya? Nanya lah. Firdaus, jangan PHP ini berani Firdaus. Ayo, tanya, nggak apa-apa, tanya. Tanya, Maksud. Firdaus, kamu jangan kasih harapan palsu. Tanya lah, Nggak ada, Bu. Lupa, Bu. Lupa, Tadi oke. tuh keingat. tadi Kalau lupa enggak apa-apa. Yang lain ada nak nanya dak? Anindya Siva mau tanya? Enggak. Aura, mau nanya enggak? Ini kameranya kenapa enggak dihidupin? Kan kita lagi belajar, kenapa enggak dihidupin? Adinda, mau tanya apa? Enggak, Bu. Enggak. Ayo dia. Kenapa kameranya dimatiin? Ada pertanyaan enggak? Isra ini, Bang Rehan tadi mana Bang Rehan? Bang Rehan hilang ya? Keluar, Bu. Ada ya? Keluar dia mendadak. Oke lah, kalau misalnya tidak ada Keluar, Bu, pertanyaan, pertanyaannya di rumah karena pertemuan selanjutnya kita akan hari ini tidak Ibu berikan tugas dulu. Silakan kalian baca-baca lagi mengenai berita. Ada Tadi buku paket, silakan Anda baca lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan pertanyaannya disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita itu akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Oke? Tadi, ya, Bu. Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka kameranya, kita akan foto bersama. Apa, Daus? Tadi dicatat ya, Bu. Hmm? Tadi dicatat. Yang tadi dicatat ya, Bu. Iyalah, Ibu lagi ngejelasin harusnya dicatat. Nanti catatan terakhirnya bakal kumpul. Ya, Bu. Ya, kumpulnya kayak ini caranya foto. Nanti Ibu berikan pada akhir ya, pada akhir semester nanti difoto. Oke, Bu. Nanti Ibu berikan tautan formnya. Kalau misalnya kita masih pandemi, masih online, kalau kita ketemu nanti kumpul aja catatannya. Oke? Oke, Bu. Jika sudah, Oke. mari kita foto bersama. Silakan hidupkan kameranya. Hidupkan kameranya. Putri Ayudia.
Ayu dia Syafitri. Oke. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi dong. Oke, 1 kali lagi. 1, 2. Ayu dia, buka kameranya Ayu dia. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi Ibu sampaikan kepada siswa-siswi kelas 8A yang sudah hadir hari ini, sudah bersemangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu minta maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.